Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Faqala ta'ala fi kitabil karim aidan, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a'i asma, qala jawfil laylil akhir wa duhuras salawatil maktubah. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang mulia ini Allah berikan rahmat, Allah berikan nikmat, Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita kembali dapat hadir bertemu di majlis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat baik langkah kaki kita dicatat sebagai amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan untuk Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering memperbanyak bacaan-bacaan selawat untuk Nabi, mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jemaah, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di bulan yang lewat membicarakan perjalanan kehidupan umat manusia, yang mana ayat yang kemarin kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap orang-orang yang beriman, yang mereka mengaku bertakwa kepada Allah, merenungi
memikirkan, menghayati apa baru kamu persiapkan untuk hari esok. Hari yang ketika kita sudah meninggalkan perjalanan kehidupan dunia, yang mana perjalanan hidup manusia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebelum kita sampai menuju alam akhirat, kata Rasul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur adalah awal dari perjalanan hidup akhirat. Kubur adalah akhir dari perjalanan hidup dunia. Siapa orang yang terselamat ketika berada di alam kubur, maka mudah dan terselamatlah mereka menuju alam akhirat. Sebaliknya, siapa mereka orang-orang yang mendapatkan kesusahan, mereka mendapatkan azab ketika berada di alam kubur. Awal pertama, azab siksa akan menuju sampai alam akhirat. Maka oleh karena demikian, perjalanan hidup manusia adalah perjalanan sementara. Kenapa kita katakan perjalanan hidup sementara? Karena batas umur yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum yajuzu zalik. Umur umatku, kata Nabi, berkisar di antara 60-70 tahun. Sedikit yang lewat ke atas 71, 75, 80, 85, malahan jarang kita mendengar umur umat Muhammad 100 ke atas. Yang banyak dari perjalanan kehidupan manusia kembali diambil oleh Allah batas antara 70-60 tahun ke bawah. Kalau demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, titipan umur yang Allah berikan itu kepada kita sepanjang 70 tahun, sepanjang 60 tahun yang Allah berikan kepada kita, sampai di mana baru umur itu kita manfaatkan untuk berbuat, beramal, perbekalan persiapan kita untuk hari esok. Hari seketika kita sudah meninggalkan alam akhir itu, meninggalkan alam dunia ini. Jadi oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang mulia, umur yang Allah berikan itu an umrihi bima abnahu. Umur yang Allah berikan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saking pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita, bagaimana nantinya di waktu alam-alam yang panjang? Alam kubur, alam adalah alam sementara, perbekalan kita untuk menuju alam akhirat. Tapi alam kubur itu lebih lama daripada alam dunia. Alam dunia diberikan oleh Allah kepada kita sepanjang 70 tahun, tapi lebih pendek di antaranya alam yang dinamakan alam rahim. Alam rahim berapa? 9 bulan 10 hari atau lebih kurang, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka lahirlah kita dari rahim ibu kita. Maka seketika kita dilahirkan, ketika berada di alam dunia, maka itulah hendaknya kita mempersiapkan dan memperbanyak amal ibadah kita. Bagaimana persiapan dan memperbanyak amal ibadah kita? Karena ibadah itu cuma ketika di dunia. Ibadah itu cuma kita berada ketika di dunia, ibu-ibu jemaah yang mulia. Sarana jalan untuk beribadah itu di antaranya adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke
Jadi tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Sampai di situlah batasnya kita. Kalau demikian, kemana lagi kita? Maka kita sudah berangkat, tidak ada lagi amal ibadah yang kita lakukan. Namun di antara amal-amal yang ketika bawa nanti menuju alam-alam berikutnya, iza mata banul adam in qata'a amaluhu illa min salasa as-sadaqatul jariyah aw ilmu yantafa'ul bi aw waladun salih yad'u la. Apabila mati anak cucu keturunan Adam, habislah dia beramal, tidak ada lagi. Ke masjid tidak bisa lagi, bersilaturahim dengan tetangga tidak ada lagi, untuk melaksanakan solat tidak ada lagi, bersedekah tidak ada lagi. Yang pokoknya amal ketika kita sudah meninggalkan alam dunia tidak bisa lagi, habis semuanya. Kalau demikian, bagaimana persiapan kita kalau memang amal kita tidak bisa lagi kita lakukan? Maka ketika kita saat inilah membekali diri kita dengan memperbanyak amal ibadah. Maka amal-amal ibadah yang nanti kita bawa setelah kita kembali kepada Allah, di antaranya adalah as-sadaqatul jariyah, sedekah yang kita infakkan, sedekah yang kita belanjakan, sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah ketika kita Allah titipkan harta. Ketika kita Allah titipkan harta, ada harta yang banyak, ada yang harta pertengahan, ada harta yang mungkin sedikit. Di antara yang sedikit orang ingin nak memperbanyak sedekahnya, tapi hartanya sedikit. Kiranya bagaimana kalau orang yang memiliki harta yang banyak, ingin hendaknya mereka untuk mengeluarkan hartanya lebih banyak dari orang-orang yang miskin. Maka dengan adanya harta yang Allah titipkan itu kepada kita, maka kita hendaknya mampu mempertanggungjawabkannya ketika kita masih berada di alam dunia, supaya harta itu ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita infakkan harta ke masjid, untuk pembangunan masjid, untuk kesejahteraan masjid, untuk kesejahteraan kemakmuran masjid. Mereka infakkan harta itu untuk kemaslahatan masjid. Ketika mereka sudah kembali kepada Allah, maka mereka tadi akan menerima hasilnya. Apa hasilnya? Sedekah yang dipergunakan orang untuk beribadah di masjid. Ini dulu infaknya jemaah ibu-ibu Masjid Bustanul Abidin. Setiap minggunya dia menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, kesejahteraan masjid, sehingga mereka menginfakkan. Di antara ibu-ibu yang bersedekah tadi, walaupun sudah kembali kepada Allah, dia akan tetap mengalir pahalanya, mengalir di antara amal ibadahnya, sehingga mereka senantiasa berada di alam yang lain. Mereka merasakan bahwa kehidupan yang ada di alam-alam berikutnya lebih enak daripada alam-alam sebelumnya, setelahnya. Contohnya orang berkata kubur itu adalah kubur tempat baringan kita, yang panjangnya lebih kurang 2 meter, yang lebarnya mungkin 50-60 cm, yang kiranya di antara dalamnya lebih kurang 2 meter. Kalau sekiranya kita dimasukkan ke liang kubur, berada di dalamnya adalah tempat baringan kita, cuman sekedar berbaring, tidak bisa kita duduk. Ibarat tingginya saja daripada tempat kita lahat yang dibuatkan orang untuk kita, cuman untuk sekedar berbaringnya, Bu. Tidak bisa nantinya bagaikan jangankan berdiri, tapi duduk saja tidak bisa.
tapi itu adalah alam setelah kita meninggalkan alam dunia, namanya alam kubur, alam barzah. Alam itu tidak akan diketahui oleh umat manusia bahwa alam kubur itu tadi, oh sempitnya tempat suamiku. Ketika mayat dimasukkan ke dalamnya, kok kuburnya berair, maka ditimbanya dulu airnya. Ketika kita merenung, suamiku berenang di alam kubur. Suamiku dalam keadaan tempatnya begitu dahsyatnya. Tapi kalau memang mereka tadi adalah orang yang beramal ketika di dunia, miryadil jannah, Allah perlihatkan tempatnya taman-taman surga. Kalaulah Allah perlihatkan untuknya taman-taman surga, dunia yang dia banggakan, dunia dulu dia cari ketika di dunia ini, rupanya lebih nyaman ketika berada di alam dunia. Alam kubur yang kita tempati itu tadi begitu indahnya, ibu-ibu jemaah yang mulia. Jadi kalau demikian, rumah yang ketika di dunia ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, malah bilik kamarnya sesuai dengan nama-namanya. Ini kamar suami dan istri, ini kamar anak, ini anak laki-laki, ini anak perempuan, ini tempatnya mertua, kamarnya ada masing-masing. Kalau besok di alam kubur ada kamarnya, Bu. Kamar suami, kamar istri, kamar anak, kamar mertua, tidak ada lagi. Cuman dia satu tempatnya ketika kita sudah dipanggil siapa yang terlebih dahulu. Maka kalau memang mereka itu adalah orang yang beriman, Allah lapangkan kuburnya. Allah berikan sinar cahaya kuburnya bagaikan taman-taman surga. Apa yang membawakan tempat itu seperti taman-taman surga? Amal jariahnya ketika mereka dulu beribadah di alam dunia. Dia rajin menuntut ilmu, dia rajin bersedekah, dia senantiasa selalu memakmurkan masjid. Maka ini ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi nanti akan mampu untuk menjamin kita ketika kita sudah meninggalkan alam dunia. Yang kedua dikatakan oleh Nabi, waladun soleh yad'ula, meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan anak yang berbakti, meninggalkan akan anak yang memiliki akhlakul karimah, meninggalkan anak-anak yang penghabis-habis Quran, meninggalkan anak-anak yang begitu indah amal ibadahnya. Ketika dulu orang tuanya mendoa, Rabbi hablim minas solihin, ya Rabb, berikan kepada aku ya Rabb akan keturunan anak yang soleh. Kita dapatkan anak itu, Bu, ketika dia dewasa, ketika dia sudah pandai ibadah, dia kita antarkan ke sekolah, dia kita antarkan ke pondok pesantren, kita antarkan dia pergi mengaji, kita antarkan dia ke tempat pendidikan Islam, sehingga dia menjadi anak-anak yang memiliki ilmu yang beribadah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia miliki, sehingga dia dengan adanya ilmu dia mampu mengamalkan ilmunya. Ketika ilmu dia mampu amalkan, dia akan senantiasa mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Pelihara mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sekiranya mereka menyayangi aku semenjak kecil ya Allah. Amin. Terima ya Allah. Kenapa anak yang soleh itu ingin mendoakan? Karena dia merasakan perjuangan ibunya, karena dia merasakan perjuangan orang tuanya, Bu. Mulai dari mengandung, berapa? 9, Bu. Kemana pergi dia bawa, Bu?
beban yang itu tadi, dia pergi ke pasar, maknya pergi dia bu. Pergi wirid seperti ini dia pergi bu. Pergi solat dia pergi bu. Pergi masak di dapur dia pergi bu. Pokoknya dia pergi selama 9 bulan. Tidak cukup itu saja. Ketika sang ibunya dalam keadaan mengandung berat tadi, kadang-kadang ibunya tidak nyaman tidurnya bu. Nak baring ke sini tidak nyaman bu. Nak baring ke kiri pula tidak nyaman. Nak terlentang rasanya lah menggendut bu. Tidak nyaman. Tapi dia masih gembira dia bu. Apa yang dia bawa gembira, yang tadinya dia memiliki suatu aset yang ada di dalam itu. Ya Allah, lahirkan nanti dia menjadi anak yang baik ya Allah. Mudahkan kelahirannya ya Allah. Maka oleh karena demikian, ketika dia lahir, pengorbanan ibu yang kedua, sehingga ketika melahirkan koyak isi perutnya bu. Koyak isi perutnya, tumpah darahnya bu. Coba, koyak isi dalamnya, tumpah darahnya. Ketika anak lahir, tetap dia tersenyum. Ibu jemaah yang mulia, bahagia dia bu. Ini yang diharapkan oleh seorang ibu. Berapa dia sudah melahirkan anak? Ada 5, ada 6, ada 3, ada yang 10. Dia tetap tersenyum. Ibu jemaah yang mulia, dia besarkan anaknya, dia sekolahkan anaknya, dia berikan ke jenjang pendidikan yang berguna, sehingga anak-anak mereka tadi menjadi anak-anak yang mampan. Ibu jemaah yang mulia, sekiranya tidak pernah seorang ibu itu tadi mengeluh, malahan kadang-kadang ibadah sang ibunya tinggal lalai demi dia itu tadi menyayangi anaknya bu. Karena semalaman anak menangis. Ketika jam-jam waktu menjelang sahur atau menjelang waktu imsa atau waktu fajar, tertidurlah maknya. Ketika maknya tertidur, tinggal solat subuh. Kena memelihara dan menyayangi sang anaknya, dia berdosa. Begitulah perjuangan ibu jemaah yang mulia. Kadang-kadang ibunya tidak sempat makan. Kadang-kadang ibunya telat makan. Kadang-kadang sang ibunya tadi na'udzubillah malam siang tak tahu oleh dia lagi, demi menyayangi dan mencintai akan sang anaknya. Ibu jemaah yang mulia, tapi oleh karena demikian masih banyak sang anak. Begitulah perjuangan orang tua, dia tidak pandai berbalas untuk orang tuanya. Banyak kita mendengar 10 anak yang dilahirkan oleh maknya, tapi anak yang 10 tadi tidak mampu memelihara anak yang satu dulu. Tapi ibu yang satu mampu memelihara anak yang 10. Cobalah kita renungkan. Dia 10 melahirkan, mampu dia besarkan, dia sekolahkan. Tapi sekolah anak sudah mapan, tapi anak tidak mampu memelihara ibu yang satu. Ibu sudah lemah, kulitnya sudah mulai kendur, matanya sudah mulai kabur, giginya sudah mulai gugur. Akhirnya menunggu pintu kubur. Tapi yang dia harapkan sebelum sampai ke pintu kubur, bagaimana ingin dapat sayang anak, ingin dapat kasuhan sayang dari sang anak-anaknya bu. Tapi ketika waktu senja yang demikian, jarang seorang ibu mendapatkan hal yang demikian. Karena sang anak bertengkar. Yang satu, engkaulah melihara mak tu. Yang satu, akulah. Yang satu, inilah. Akhirnya tolak belakang ibu-ibu jemaah yang mulia, sehingga tidak ada yang mau memelihara. Akhirnya sang ibu di mana diletakkan? Diantar ke panti jompo. Na'udzubillah. Inilah ibu-ibu jemaah yang mulia. Jadi oleh karena demikian ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua harapan kita setelah kita meninggalkan perjalanan hidup dunia, setelah kita tidak ada lagi nanti beramal di alam-alam berikutnya, adalah mendapatkan keturunan anak yang soleh. Bagaimana ingin mendapatkan? Terlebih dahulu orang tuanya membinanya,
menanamkan anaknya keimanan dan akidah, kecintaan dengan Al-Quran dia berikan ibu-ibu jamaah yang mulia. Dia berikan akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anaknya supaya anaknya nanti tumbuh sampai dewasa menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, berguna bagi orang tua, taat kepada agama dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya, ibu-ibu jemaah yang mulia. Maka harapan seperti inilah yang diidamkan oleh orang tua setelah orang tuanya terbaring kaku berada di alam sana menunggu doa sang anak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku. Peliharalah mereka, sayangilah mereka, kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi aku, ya Allah. Ini yang keduanya. Yang ketiganya apa, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mampu kita peroleh ketika kita sudah berada di alam yang lain, au ilmu yantafa'ul bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang selalu kita tuntut, ibu-ibu jemaah yang mulia. Di antara ilmu itu membawa orang-orang menjadi orang alim. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takur rabi'an. Janganlah kamu sampai menjadi orang-orang yang tiada namanya orang yang keempat, tapi sekiranya bisa orang yang ketiga. Tapi kalau bisa orang yang pertama dengan orang yang kedua menjadi orang-orang yang pertama orang alim. Bagaimana untuk menciptakan orang-orang yang alim? Orang alim yang rajin orang yang rajin belajar. Duduk di majelis ilmu, dia menuntut ilmu, dia mendengarkan sarahan-sarahan ilmu, dia senantiasa mampu menyimak bagaimana apa yang disampaikan kepada mereka tentang masalah ilmu, sehingga mereka menyimak, ibu-ibu jemaah yang mulia, mampulah mereka amalkan. Contoh di dalam hukum fikih, ibu-ibu jemaah yang mulia, bagi seorang wanita yang mereka itu dalam keadaan haid, ketika orang yang dalam keadaan haid itu, ibu-ibu jamaah yang mulia, mereka tidak boleh melaksanakan solat. Apa yang membawa mereka itu tadi tidak solat? Karena dengan adanya ilmu, ibu-ibu jamaah yang mulia. Tapi mereka berlogat menjadi orang yang alim. Saya malas meninggalkan solat, saya rugi rasanya meninggalkan solat, walaupun keadaan saya saat ini dalam keadaan karcis perai, tapi dalam keadaan karcis perai saya akan tetap solat. Orang yang melanggar peraturan itu adalah berdosa, ibu-ibu jemaah yang mulia. Sudah dilarang oleh Allah tapi mereka lakukan, maka itu adalah dosa. Apa bisa membedakan ilmunya, ibu-ibu jemaah yang mulia? Sehingga mereka orang-orang yang pertama diwajibkan solat, tapi ada kalanya orang-orang yang tidak dibenarkan untuk pertama diwajibkan solat, yang kedua tidak boleh ketika apa, ibu-ibu jamaah yang mulia? Orang-orang yang sudah ada larangan-larangan dalam keadaan melakukan solat. Di antara mereka para wanita yang tadinya dalam keadaan haid, maka mereka tadi adalah ilmu. Sehingga dengan adanya ilmu demikian, ibu-ibu jamaah yang mulia, mampu mereka lakukan, mampu mereka menyimaknya, mampu mereka jadikan sarana untuk perjalanan ibadah, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang cinta dengan ilmunya. Maka orang itu dikatakan orang yang alim. Duduk di majelis ilmu, dia dapatkan ilmunya. Wa jalasa fi khalaqatil ilmi, duduk mereka di majelis ilmu. Wa sami'a kalamullah wa amila bi,
kemudian mereka mendengarkan kalam-kalam Allah yang disampaikan. Ketika kalam-kalam Allah itu disampaikan, mampu mereka menyerap ke dalam hati dan renungan imannya, sehingga dia bawa untuk beriman, beribadah kepada Allah. Sehingga inilah orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah. Apa orang itu disebut orang yang alim? Orang alim itu ketika dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, besoknya di alam akhirat itu dikumpulkan wa yahsuru ma'an nabiyyin, dikumpulkan di kelompok orang-orang yang disebut para nabi-nabi Allah. Ini ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini mampu kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa dunia ini bukanlah dunia tempat selama-lamanya, maka mereka bekali diri dengan amal ibadah. Mana tahu ketika nanti berada menuju alam-alam berikut, di alam kubur tadi sajalah Bu. Kalau orang tahu Bu, dari mana asal kita, dari tanah kembali kepada tanah. Cobalah kita merenung ketika kita nanti diangkat masuk ke liang kubur itu tadi, sudah menunggu di antaranya 3 gumpalan tanah. 3 gumpalan tanah tadi untuk menyompalnya Bu, untuk memberikan dia itu disompalnya Bu dengan tanah tadi. Ketika tanah yang pertama kita ambil, minha khalaqnakum, dari tanah aku diciptakan. Ketika kita merenung dari tanah kita diciptakan, akhirnya yang kedua ambillah, maka saya kembali kepada tanah. Kalau demikian, inilah kita kembali kepada tanah. Wujud di antara manusia, dasar dari tanah, kembali kepada tanah. Bagaimana yang roh kita ketika kita kembali kepada Allah? Allah cabutlah roh kita. Ketika roh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, maka kita nanti akan memandang itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Makin jauh, makin terbelalaklah bagaikan mata-mata kita. Ada orang beriman tersenyum dia ketika mau berangkat itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Tersenyum dia gembira Bu. Tapi bagaimana orang-orang yang berdosa? Malahan orang nanti untuk mentalkinkan dia dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jangan nak panjang-panjang pula buat talkinnya Bu. Dimulai pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah, tambah pula muhammadur rasulullah. Itu nak talqin apa? Yang singkat saja Bu. Sedangkan yang singkat itu belum tentu dia mampu untuk membaca dan menyimak Bu. Apalagi diuraikan dari awalnya panjang pula lagi. Padahal ketika itu dia dalam sibuknya dalam berjuang ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang ketika di dunia Bu tidak pernah peduli dengan tuntunan kewajiban perintah Allah, apalagi dengan kewajiban solat. Kewajiban solat itu contohnya apa? Dikumandangkan azan. Ketika azan dikumandangkan, di antara berbunyi suatu kalimat hayya 'alas solat, marilah kita solat. Tapi banyak di antara mereka tidak peduli dengan panggilan itu. Padahal yang mengundang, yang memanggil itu siapa Bu? Allah. Ketika mereka pura-pura ketika itu Bu, tidak peduli dengan panggilan-panggilan itu ibu-ibu jamaah yang mulia, Allah pekakkan telinganya besok Bu. Allah pekakkan pendengaran mereka itu besok Bu. Ketika orang mentalkinkan mereka, bagaikan mereka tidak mendengar apa yang diajarkan orang untuknya. Karena ketika di dunia tidak peduli dengan panggilan-panggilan Allah. Sekarang di waktu akan mau mati, mereka malah nak minta tolong diajarkan kalimat La ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh orang untuk dia, bagaikan dia tidak mampu mendengarnya. Allah pekakkan summum bukmum umyum fahum
la yarji'un. Dia pekakkan, Allah bisukan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalaulah ini kembalinya manusia, bagaimana orang nak memekik mengajarkan dia kalimat-kalimat yang baik, tapi mereka tadi ketika waktu di dunia tidak peduli dengan amal yang baik. Tanggunglah, Allah berikan sanksi azab untuk mereka. Diajarkan mereka kalimat la ilaha illallah, bagaikan mereka dipekakkan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang ketika di dunia adalah mengerjakan amal soleh, itulah tadi tersenyum dan gembira ketika dia kembali menghadap Allah. Ketika malaikat maut itu tadi, ibu-ibu jemaah yang mulia, akan datang kepadanya, Allah berikan kepadanya para malaikat. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya bagaikan 70.000 sayap. Melihat di setiap sayapnya itu tadi adalah surga-surga yang sudah terbentang, ibu-ibu jemaah yang mulia. Dengan adanya dia melihat itu tadi, maka ketika dia dalam melaksanakan solat rajin menghadiri panggilan-panggilan Allah, maka ketika waktu solat itu tadi bagaikan dia begitu enak. Malaikat maut ketika itu mengambil, bagaikan tidak terasa peti sakit mati yang dia rasakan. Itulah ibu-ibu jemaah yang mulia. Contoh Ali bin Abi Thalib, ketika dia dalam perperangan ditombak orang dengan tombak, tembus ke punggungnya. Orang nak mencabutnya tombaknya itu tadi, dia berkata, jangan sekarang, aku itu dicabut tombaknya. Tapi ketika saya dalam keadaan solat, bagaimana ketika dia dalam keadaan solat? Ketika dia dalam solat tadilah dicabut oleh orang, tidak terasa tombak yang menancap ke tubuhnya tadi kapan ditanggalkan oleh orang. Inilah keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu merenung-renung. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang yang beriman merenungi, memikirkan apa persiapanmu untuk hari esok, apa perbekalanmu untuk hari esok. Maka perbekalan itu ketika kita di dunia inilah untuk mampu melakukannya, Bu. Sebab untuk hari esok itu tidak ada lagi bisa, Bu. Jangan nanti ketika kita sudah berada di alam kubur mendapat sanksi azab dari Allah, baru sadar kita dari sanksi yang diberikan Allah. Ketika itu kita, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sudah mendapatkan sanksi, mereka akan berkata dengan kalimat Allah, Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan aku ke alam dunia, saya akan mau bertobat, saya mau minta ampun, malah aku akan mau mengerjakan amal-amal soleh. Saya mau pergi berwirid ke Masjid Bustanul Abidin, saya mau berwirid untuk masjid-masjid ta'lim, saya mau pergi solat ke masjid yaitu Bustanul Abidin, saya rajin untuk bersilaturahim. Ketika itu tidak ada artinya, ibu-ibu jemaah yang mulia. Kita sudah terazab, tempat kembali kita sudah berada di alam kubur. Nak minta pulang ke alam dunia, ibarat nasi sudah jadi tidak ada lagi bisa, ibu-ibu jemaah yang mulia. Jadi oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara sebentuk renungan kita bahwa perjalanan hidup itu tadi adalah akan berakhir dengan kematian, ibu-ibu jemaah yang mulia. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tiada lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan iman yang mantap, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta bisa menjadi fitnah. Harta bisa akan mengazab kita, anak bisa akan menghukum kita, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hal ini terjadi, maka
benahilah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita dengan memperbanyak amal ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mengatakan kepada kita, ibu-ibu jemaah yang mulia, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti 'alan nasi zamanu la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu wa masajiduhum amiratu wa hiya kharabun min udri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan datang di suatu masa, di suatu zaman, ketika itu kata Rasulullah, banyak umat-umatku kata Nabi, mereka mengaku beragama Islam. Banyak mereka mengatakan saya adalah orang Islam, tapi perilaku perbuatannya tidak sesuai dengan perilaku orang Islam. Mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Mereka mengaku sebagai orang Islam, tapi ketika datang panggilan-panggilan azan tidak pernah dia mendatangi masjid Allah. Maka akan terjadilah di akhir zaman itu kelaknya, orang yang tadinya mereka mengaku mereka sebagai orang Islam, banyak orang Islam sudah berbuat tidak sesuai dengan norma ajaran Islam itu sendiri, Bu. Perilakunya tidak lagi mencerminkan seperti orang Muslim. Dia tidak lagi peduli bagaimana yang halal, bagaimana yang haram. Yang pokoknya nafsunya dia isi dengan kehidupan dunianya, sehingga di situ penuh dengan barang-barang yang batil. Siapa adalah mereka mengaku orang Islam, ibu-ibu jemaah yang mulia? Akan datang kepadanya di suatu zaman Al-Quran di waktu itu adalah sebagai pegangan, tapi Al-Quran itu cuma sebagai tulisannya di hadapan dia. Tidak pernah dia baca Quran, ibu-ibu jemaah yang mulia. Tidak pernah dia merenungi apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ibu-ibu jemaah yang mulia. Al-Quran tinggal sama Al-Quran, tapi dia tidak peduli dengan norma-norma ajaran Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga kata Rasulullah, di akhir zaman itu di antara umat Islam berlomba-lomba membangun tempat ibadah, masjid, musalla. Malahan di antara masjid musalla yang dia bangun bukan sekedar masjid biasa besar. Malahan ketika dia besar, fasilitasnya lengkap. Apalagi yang kurang? Contoh, kita berada di dalam ini, kipas angin hidup, AC pun hidup. Apalagi itu, Bu? Coba. Kadang-kadang orang gelisah juga di dalam tubuh. Gelisah dia, panas dia, Bu, tidak nyaman dia di dalamnya, ibu-ibu jemaah yang mulia. Ingin batinnya itu nak cepat-cepat keluar, Bu. Maka itu akan datang di suatu zaman itu kelaknya, Bu. Datang cuma sekedar mengisinya, ibu-ibu jemaah yang mulia, tapi dia tidak pernah bagaimana dia jadikan masjid itu sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang mulia, yang mana tidak terasa oleh kita perjalanan waktu senantiasa berjalan. Kita sudah meninggalkan bulan-bulan yang begitu indah. Akan datang lagi antara bulan-bulan yang indah juga, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan yang ketiganya bulan Ramadan. Sekarang sudah awal-awal bulan Rajab, Bu, ya? Iya, kalau Rajab itu diperkirakan, tengoklah tanggalnya nanti. 1 Rajabnya diperkirakan hari Rabu mungkin, Bu. Iya, Bu. Coba tengok di situ, Bu. Besok apa? Kan itu 1 Februari hari ini kan itu nih. Itu Rajab sudah, sekarang sudah 2 Rajab, Bu. Iya. Itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk bulan Rajab, Bu. Itu, Bu, ya. Jadi Rajab, di bulan Rajab itu ada sebentuk keindahan di dalamnya.
Maka di dalamnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat Isra itu diawali dengan kalimat tasbih, dan surat Kahfi itu diawali dengan tahmid alhamdulillah. Kenapa bulan Rajab diawali dengan tasbih? Maha suci Allah, puji Allah. Surat Kahfi diawali dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, ibu-ibu jemaah yang mulia, tidak terasa oleh kita bulan Rajab ini. Besoknya kalau bulan depannya lah Sa'ban, berarti mungkin wirid saya satu lagi, kan itu Bu ya? Satu lagi kalau memang besok wirid lagi di bulan yang akan datang. Bulan berikutnya bulan 4 sudah puasa. Rasanya tidak terasa kok. Ibadah-ibadah yang sudah kita jalani, ibadah-ibadah yang akan kita tempuh, ibu-ibu jemaah yang mulia, senantiasa membawa kepada kita kenikmatan-kenikmatan ibadah. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, sehingga mampu menjalani ibadah-ibadah di bulan-bulan yang telah kita akan datang ini, Bu. Rajab, Sa'ban, Ramadan, mudah-mudahan ini bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya, silakan. Ya. Talqin. Kalau Allah aja Pak. Iya, kalimat itu tadi Bu dimulai dengan kalimat la ilaha illallah. Tetap kita ajarkan kalimat itu Bu. Tidak cukup dengan kalimat Allahnya saja. Mampu dia tidak mampu, kena kita mengingatkan mereka, maka kalimat itu dilengkapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kan banyak kita dengar Allah, Allah, Allah gitu. Itu cuma nama Allah. Tapi kalimat yang indah, yang tauhidnya mana? La ilaha illallah. Itu Bu ya. Iya. Ketika kita itu tadi mengajarkan kalimat la ilaha illallah, apakah dia mampu membacanya ketika itu? Kita tidak tahu Bu. Dia mungkin menengok gerak mulut kita yang ketika kita mengajar mereka. Karena ketika itu dia dalam keadaan, kiranya kalau orang bekerja dalam keadaan susah, kecapekan Bu. Itu orang yang ketika itu kecapekan Bu. Itulah janganlah kiranya nanti bacaan-bacaan tadi dengan bacaan-bacaan yang begitu panjang didahului dengan kalimat syahadatnya lagi, baca pula selawatnya lagi, bagaimana dia kemampu. Padahal itu tadilah kalimat yang singkat tadi. Mudah-mudahan dia mampu dengan kejernihan pikirannya. Mungkin ucapannya mungkin dia tidak mampu lagi, cuman dengan gerakan-gerakan ucapannya lagi Bu. Kalau dengan kalimat-kalimat yang kita bacakan tadi cuman mengingatkan dia, memberikan pelajaran kepada dia, mudah-mudahan ketika dia mendengarkan kalimat itu tadi, dia mampu menjabarkan ke dalam kalbunya, mati ketika itu, mati dalam keadaan orang-orang yang baik di jalan Allah. Itu ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mampu dia membacanya, na'udzubillah Bu. Mungkin kalbunya saja lagi akan mampu mengikutinya, karena ketika itu dalam keadaan sakarat, ibu jemaah yang mulia. Ini Bu ya. Wah, puasa Rajab. Ya. Baik ibu jemaah yang mulia. Selagi berada di bulan Rajab, isilah amal-amal itu tadi. Kalau ibarat rutin-rutinnya itu tadi, orang-orang kan selalu berselisih Bu. Kadang-kadang katanya tidak ada puasa Rajab katanya Bu. Banyak orang-orang berkata, namun demikian di dalam sekian banyaknya kitab-kitab mengatakan anjuran-anjuran puasa di bulan Rajab itu tadi bagus sekali Ibu. Karena bulan Rajab bulan
bulan Allah. Jadi kita mengisi dengan memperbanyak amal ibadah. Silakan kalau sekiranya di hari-hari tertentu, Senin, Kamis, Senin, kayak itu umpamanya. Bagaimana? Selagi di bulan Rajab bertemu ya, berurutan dari 1 sampai 10 kan ada tuh, Bu. Silakan aja ibu-ibu jamaah yang mulia. Memang ikan itulah tadi kita bilangkan, Bu, ya. Jadi di antara, tapi untuk beramal, beribadah, nilai-nilai ubudiyah, bukan untuk sebentuk perdebatan, kan gitu, Bu, ya. Ini tidak ada salahnya kata Abdul Somad, karena itu ibadah-ibadah, amalan-amalan pribadi. Silakan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Namun demikian, kalau kalimat-kalimat itu tadi menganjurkan kita itu untuk berbuat baik, kok kenapa untuk yang baik saja orang susah melakukan, apalagi yang tidak baik? Kan itu ibu-ibu jemaah yang mulia. Jadi oleh kerana demikian, tidak mampu umpamanya, ya kita niatkan Rajab ini kerana bulan Allah. Ya Allah, terima amal ibadahku di bulanmu ya Allah. Itu aja, Bu. Ya, ada lagi? Iya. Kini sudah masuk tanggal 2 nih, Bu. Iya. Itu ada tanggal 2 di situ tulisan. Sudah masuk di bulan Rajab ini tanggal 2. Jadi kalau ingin nak membuatnya ibarat puasa amal sunat hari Kamis mulainya, karena dengan adanya Kamis tadi adalah awal-awal amalan-amalan sunat aja, Bu. Begitu. Jadi oleh karena demikian silakan. Ya. Jadi di situ kan sudah ada tuh 2 Rajab 43 Hijriah ya. Sudah masuk, Bu, ya. Kita ngikut yang itu. Ya. Masih ada lagi sedikit waktu karena tidak jauh, Bu, ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada lagi? Ya. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keindahan-keindahan seperti apa yang kita lewati itu di antara 4 bulan, 12 bulan tadi, di antara yang 4 bulan itu bulan yang istimewa adalah bulan Karena tadi ibu bertanya masalah bulan Rajab, gitu. Di antara yang terapit di antara bulan-bulan itu tadi, di antara keistimewaannya adalah bulan diapit oleh Jumadil Akhir dengan bulan Tengah-tengah itu adalah bulan Rajab. Tapi kalau di antara bulan yang lainnya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut di antaranya. Tapi di antara 3 bulan yang berturut-turut tadi ada terpisah satu antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban. Itulah bulan Rajab, ibu-ibu jemaah yang mulia. Bulan yang sangat indah. Keagungan-keagungan yang diberikan oleh Allah, diangkat para orang-orang yang dia cintai untuk berhadapan kepadanya dalam rangka kewajiban perintah Itulah ibaratnya bulan Rajab, diangkat, dijemput, bukan diwakilkan melalui Jibril, tapi dia sendiri yang menjemput menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalamnya adalah bulan Rajab. Oleh karena demikian, jangan sampai kita tinggalkan solat. Begitulah Rasulullah menjemput kewajiban solat itu, sehingga orang-orang yang menyebutnya senantiasa dimuliakan Allah, orang-orang yang mengikuti di belakangannya senantiasa terpelihara menjadi orang-orang yang soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'
wa min qalbi la yansam, wa min nafsi la tasbam, wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Hati-hati Pak Ustaz. Ya.